Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gua Dwison. Oke, di video kali ini kita akan masuk ke bagaimana cara membuat model machine learning untuk mendeteksi anomali pada network, khususnya yaitu botnet. Nah, di beberapa video sebelumnya gue udah pernah sedikit melakukan penjelasan bahwa si botnet ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dia itu penyerang yang membuat botnet atau yang meluncurkan botnet itu, yang mendevelop botnet, biasanya melakukan kamuflase botnetnya itu dengan service-service pada umumnya. Jadi di sini sudah ada datasetnya, network logs-nya. Ini gua share nanti di linknya di deskripsi. Si remote port ini nantinya tidak akan kita pakai karena takutnya port 21, port 80 ini adalah nggak bisa mengidentifikasi ini botnet atau enggak, karena biasanya botnet bisa dilakukan kamuflase oleh developernya sehingga mirip dengan service normal pada umumnya. Oleh karena itu yang kita gunakan adalah si latensi dan throughputnya, karena di video sebelumnya juga udah gue jelasin bahwa dia itu akan coba membuat keep live connection yang long term ya. Jadi dia butuh koneksi yang cukup stabil dan besar dengan mengirimkan paket-paket kosong ya. Jadi kita coba bisa perhatikan dia dari latensi dan throughput di networknya itu sendiri. Nah, ini anomali, kita pakai indikasi 0 dan 1. 0 untuk bukan anomali normal, 1 untuk anomalinya. Langsung aja kita ke hands on-nya bagaimana cara membuatnya. Kita bikin new Python 3 di Jupyter Notebook. Pertama, coba gue buat markdown. Ini adalah botnet detector. Setelah itu kita import beberapa library. Jadi yang pertama biasa ya, pandas spd, import numpy snp. Yang selanjutnya adalah matplotlib, import matplotlib.pplot splt. Ini standar ya, kita buat manipulasi dataset. Buat buka read CSV nya kita gunakan pandas. Selanjutnya di data preprocessing kita perlu yang namanya model selection. Kita import si train test split. Bisa di ini ya. Oke. Habis itu kita akan menggunakan perlu juga sorry. Ini from sklearn. Kita akan coba linear model. Kita pakai linear model, import all from sklearn. Kita juga akan menggunakan yang pertama itu adalah KNN. Kita coba pakai KNN, neighbors. Kita import all juga. Selanjutnya kita coba pakai tree ya, import all. Apalagi ya, selanjutnya untuk yang uji performa kita perlu akurasi aja ya, biar simple dan kena gitu, karena akurasi itu kan paling enak dilihatnya untuk menguji performa. Oke, kayaknya sudah cukup. Ini untuk learning, ini preprocessing juga, ini untuk yang performa. Oke, selanjutnya kita ambil data menggunakan pandas ya, pandas read CSV seperti biasa. Untuk filenya ada di current directory, kita pakai titik untuk bilang bahwa filenya itu ada di folder yang sama dengan file ini. Tetap aja network logs CSV. Oke, kalau kita mau lihat datanya secara keseluruhan kita tinggal print. Tapi kalau misalnya kita mau lihat datanya, misalnya headnya aja, headnya misalnya head 10 atau 5, bisa gini ya. Kelihatan di sini sama seperti yang di sini ya, tapi dengan indexing yang lebih rapi. Selanjutnya setelah data kita dapat, kita bisa coba untuk memisahkan
mana yang akan kita pakai sebagai sampel, mana yang kita pakai sebagai label atau target. Untuk yang sampelnya, kita hanya menggunakan si latensi dan throughputnya aja. Dari data, kita pakai ilog. Apa aja yang kita ambil? Yang pertama adalah kita ambil semua datanya. Semua data, tapi untuk fiturnya kita hanya mengambil yang 1 dan 2 saja. Oke, setelah itu kita mau ngambil nilainya aja tanpa ada embel-embel indexing. Sama dengan target atau label, kita mau ambil dia sesuai dengan ini aja langsung ya. Biar nggak usah pakai ilog, kita pakai langsung nama dari fiturnya atau targetnya. Jangan lupa kita pakai values ya untuk mengambil datanya saja. Nah, kalau mau dicek, kita lihat di sini ada 405. Kalau mau di print juga boleh. Nah, itu ya, sudah dapat ya. Berarti tadi datanya ada 405. Kita harus pastikan juga sampel kita 405 juga. Oke, selanjutnya kita perlu melakukan splitting atau membagi data trend dengan data ujinya. Gimana caranya? Kita pakai bantuan si trend test split dengan default variabel yang harus kita masukkan 4 variabel. Yang pertama adalah xtrain-nya, xtrain, terus kita juga masukkan xtest, ytrain, dan ytest ya. Kita panggil si trend test split. Argumen yang perlu dimasukkan adalah yang pertama adalah sampelnya, yang kedua adalah labelnya, yang ketiga adalah test size-nya mau berapa. Misalnya di sini gue pakai 0,2 atau 0,3 lah. Yang terakhir adalah random state, kita masukkan 0 aja. Oke, kita eksekusi. Di sini kita bisa melakukan cek ya. Misalnya extrain step-nya aja. Kita lihat untuk extrain-nya 283. Dan untuk yang y-test-nya kita bisa tes juga 122 ya. Jadi dari totalnya mestinya sudah betul 405. Sudah dibagi sebesar 70 dan 30%. Nah, selanjutnya kita langsung aja membuat model yang pertama, neighbor. Kita pakai KNN untuk melakukan unsupervised learning terhadap data ini. Mana yang mau kita maksud saya melakukan supervised learning ya, karena datanya sudah terlabel 0 dan 1. Kita menggunakan k nearest neighbor. KNN kita masukkan ke variabel ini si library-nya, si kneighbor classifier dengan argumennya yaitu neighbor-nya atau k-nya. Ya, di sini kalian bisa bereksperimen mau 2, 3, 10, 5 itu terserah. Tapi untuk kali ini gue coba 2. Nanti kalian bisa coba sendiri 3, 5, 10 dan melakukan perbandingannya. Atau kalian bisa buat PR nanti kalian lakukan perbandingan. Itu bisa menjadi sebuah penelitian tersendiri ya, perbandingan terkait dengan neighbor yang digunakan untuk membuat model machine learning dalam mendeteksi botnet. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan feed si model learning ini kepada si data latih kita. Data latih X, si sampelnya dengan target yaitu si Y-train juga. Yang udah kita bagi sebesar 70% itu. Nah, setelah model machine learning ini kita dapatkan, tentunya kita mau tes dia dengan mencoba memprediksi Y-testnya, memprediksi X-testnya, dan nanti hasil dari predik ini akan kita bandingkan dengan Y-testnya, gitu ya. Kita pakai dia variabel knn prediksi. Selanjutnya kita panggil knn predict untuk memprediksi si X-testnya. Setelah itu sudah running, kita coba mau lihat akurasinya seperti apa. Misalnya kita pakai knn akurasi sebagai variabel, kita gunakan akurasi score, di mana argumen yang perlu dimasukkan yaitu adalah y-test, yaitu data yang sudah kita split, si label yang sudah kita split, untuk dibandingkan dengan knn prediksinya. Nah, ini kan bentuknya adalah 0, ya hasilnya ya. Hasilnya ini 0, kalau kalian ini kalian eksekusi, ini hasilnya akan 0. Nah, itu kita kali dengan 100 biar bentuknya adalah persentase ya. Nah, ini.
Jadi akurasinya itu adalah 95%, 95,9%. Nah, ini cukup baik dalam melakukan prediksi ya. Jadi 95% ini 95,9 lagi. Itu ya cukup tinggi untuk sebuah performa dari machine learning KNN dalam mengenali botnet, anomali atau tidaknya. Selanjutnya kita coba melakukan plotting dari si KNN ini dengan menggunakan bantuan library plot decision region. Ini sangat membantu banget. Kita panggil si plot decision region ini dari MLextend plotting. Ya, kalian bisa baca-baca di dokumentasinya, ini sangat powerful banget untuk mendokumentasikan hasil KNN kita dengan menggunakan plot decision region. Kalian kalau belum install, ini perlu diinstal juga dengan menggunakan pip install ml extend pada kernel command prompt kalian atau pada Anaconda ya, kalau belum terinstall. Selanjutnya kita panggil aja si decision region ini. Habis itu yang perlu kita masukkan adalah xtrain ya, xtrainnya, habis itu ytrainnya ya kan, data-datanya. Setelah itu CLF ini adalah model machine learningnya kita masukkan, dan legendnya ini nanti sesuai dengan kebutuhan, gue masukinnya 2. Nah, ini ada title ya, biar gaya-gayaan aja, biar rame. Misalnya titelnya kita pakai ini adalah KNN dengan K sama dengan 2 misalnya. Oke, kalian bisa langsung PLT show, atau kalian mau tambahin PLT X labelnya atau gimana juga bisa. Ya, gini aja, PLT X label X, PLT Y label Y. Kita running sedikit. Nah, ini ya, bisa terlihat persebaran dari hasil Y dan X. Maksudnya adalah hasil dari anomali atau tidaknya ya. Jadi sini yang segitiga oranye adalah 1 anomali, dan yang ini adalah 0. Untuk yang menggunakan decision tree nanti akan dibuat pada video yang lain atau video selanjutnya. Untuk video kali ini gue rasa cukup, nanti takutnya terlalu panjang. Nanti untuk yang decision tree akan gue buat videonya di video selanjutnya, di video yang terpisah. Oke, kalau dirasa video ini bermanfaat, tolong like-nya dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Profesor Parno dan tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat informasi mengenai video baru dari channel Profesor Parno. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.